Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Maharani Putri dengan NIM 2314311017. Ingin mempresentasikan atau menjelaskan sedikit tentang deep first search algoritma atau biasa yang dikenal dengan DFS. Untuk pengertian dari DFS, yaitu algoritma depth first search, adalah algoritma rekursif yang melakukan pencarian secara mendalam pada semua node dengan terus melakukan pencarian ke bawah selama itu memungkinkan. Jadi untuk DFS ini pencariannya akan bersusun ke bawah, tidak ke sampingnya. Proses pencarian pada algoritma DFS dilakukan pada semua anaknya terlebih dahulu sebelum dilakukan pencarian ke node yang selevel. Algoritma ini melakukan perhitungan secara terurut dari urutan terakhir. Setelah menghabiskan semua, kemungkinan dari titik terakhir barulah mundur ke titik-titik sebelumnya sampai pada titik pertama. Pencarian tersebut dimulai dari node akar ke level yang lebih tinggi jika ditemukannya solusi. Di sini aku ada akar pohon, ini namanya akar pohon. Nah, ini bentuk DFS itu bersusun ke bawah seperti yang tertera pada gambar di sini. Ini ada tabel expand node dan node list. Untuk expandnya adalah node yang telah dikunjungi. Jadi setelah kita mengunjungi A, kita tulis A nya di expand node. Untuk node list ini node yang akan dikunjungi, jadi belum kita kunjungi. Jadi setelah A, ini ada node yang akan dikunjungi. Di node list itu ada D, E, B, C kayak gitu ya. Nah, di sini A dan D itu merupakan expand node. Untuk A, kemungkinan node masih ada karena setelah A masih ada D dan E. Untuk D, kemungkinan node sudah habis karena setelah D sudah tidak ada node, anak node lagi, anak pohon lagi di sini tidak ada. Nah, untuk P-nya hijau ini aku tulisnya start ya. Untuk J ini goals. Jadi yang akan kita cari itu goals. Nah, untuk pengerjaannya bagaimana sih? Langkah pengerjaannya yang pertama yaitu periksa apakah goals. Jadi setiap kita mengunjungi node, kita lihat dia itu goals atau not goals. Yang kedua, periksa apakah node punya turunan atau kemungkinan lain. Jika iya, masukkan ke dalam node list. Nah, sama seperti A, dia punya keturunan nih, keturunan DE. Jadi kita masukkan ke node listnya DE gitu. Ketiga, jika semua kemungkinan dari node sudah habis, barulah mundur ke titik sebelumnya sampai pada titik pertama. Jadi misal D sudah habis nih. Nah, E kita sudah cek, F, G juga sudah habis, gak ada lagi. Kita langsung balik ke titik awal, yaitu kita tinggal cek yang B lalu C kayak gitu. Nah, di sini aku kasih contoh sedikit sebelum kita masuk ke contoh soal. Oke, kita startnya tadi dari P ya. Kita mulai dari P. Kita lihat P. Oh, dia punya anak turunan 3, yaitu A, B, C. Makanya kita taruh expand yang telah dikunjungi P. Nah, yang akan mau dikunjungi yaitu A, B, C. A, B, C. Kita ke A dulu. Kita cek dari kiri. Berarti yang telah dikunjungi, kita masukkan ke expand, kita tulis A.
Nah, di A ini ada anak keturunan nggak ya, anak pohon nggak ya? Ternyata ada dua, yaitu dia punya D dan E. Jadi di note list kita tulis DE, BC. Kenapa BC juga masuk? Karena ini juga note yang akan kita kunjungi nanti. Selanjutnya, setelah dari A, kita cek dulu dari yang mulai kiri, yaitu D. Tulis di expand note. D, dia punya anak nggak? Oh, ternyata dia nggak punya. Ya udah, jadi kita tulis di sebelahnya yaitu E, B, C. Karena E juga termasuk antrian note yang akan kita kunjungi nanti ya. Kita tulis E, B, C. Nah, kita kunjungi ini ke E. Expand E, note list. Dilihat, oh ternyata dia punya anak turunan 2 yaitu F, G. Berarti kita tulis di note list F, G, B, C. F, G, B, C. Kita cek F. Oh ternyata dia sudah stop, gak ada anak keturunan lagi. Jadi kita tulis G, B, C gitu. Untuk selanjutnya juga sama. Di G juga nggak ada anak keturunan nih. Berarti kita tulis yang note list BC, karena nanti kita setelah dari sini kita akan langsung balik lagi ke titik awal, yaitu di sini di B. Oke, ini ada B. Kita cek B punya anak keturunan, ada satu yaitu H. Berarti di note list tulis H, C, karena C nanti ini juga termasuk note yang akan kita kunjungi. H, dilihat H. Oh dia punya anak keturunan lagi 2, ada I dan J. H ini termasuk note goals ya. Untuk B, untuk A, D, E, F, G ini juga tidak termasuk goals, dia termasuk not goals. Karena di sini kita cari J, karena A, D, E, F, G, B, H ini bukan J, jadi mereka termasuk golongan not goals. Setelah kita lihat H not goals, dia punya anak I, J, C. Lalu kita langsung cek ke I. Oh I sudah tidak ada anak keturunan lagi. Jadi di note list kita ketik J, C, karena C ini juga termasuk note yang akan kita kunjungi nanti. Lalu setelah I, oh ini ternyata J adalah goals, karena J yang kita cari. Terus di note list kita tulis C. Tapi setelah kita sudah menemukan goals, kita udah nggak usah ke C, udah stop di sini saja karena jawaban kita sudah berhenti di B, seperti itu ya. Nah, berarti note yang dilalui atau jalur yang dilalui supaya bisa ke J itu adalah melewati P, B, H, C, seperti itu. Oke, kita masuk ke contoh soal. Pertama di sini kita mencari rute terdekat. Jadi untuk mencari rute terdekat ini kita nanti setelah kita susun pohon, akar pohonnya ke bawah, kita nanti akan kasih nilai di setiap akar pohonnya. Setelah itu kita akan cari skor yang paling sedikit atau terendah. Skor yang paling terendah itu termasuk dalam rute yang paling terdekat untuk kita lalui, kayak gitu. Nah, di sini yang atas ini soalnya kita punya akar pohon A, B, C, D yang masing-masing ini ada nilainya, yaitu 5, 6, 5, 3, 4.
Dia mulai awal kita di S, yaitu start. Notice kita tulis S, expand note, kita kan sudah mengunjungi S, jadi kita masukkan S ke dalam expand note. Kita lihat di S ini, oh ternyata dia mempunyai empat anak pohon, yaitu A, B, C, D. Ditulis deh di note list A, B, C, D. Masih ingat note list? Note list itu untuk note yang akan kita kunjungi. Itu expand yang sudah kita kunjungi. Jadi kita mulai dari note A dulu. Ditulis, dimasukkan ke dalam expand note. Kita lihat di A. A punya anak, yaitu BC. Kita masukkan BC. Lalu di B, kita lihat lagi, oh ternyata B masih punya anak akar pohon, yaitu C dan D. C, D. Lalu kita cek dulu yang C, dia sudah stop dari D, berarti C di notice-nya D. Nah ini dapat dari mana kak? Kita lihat nih, ini kita bisa lihat dari soalnya. Kita lihat ya, dari A. A punya anaknya ada 2, B dan C. Nah, kita bisa cek benar nggak ya di soal anaknya itu ada B dan C. Dari A, B dan C, ternyata betul. Lalu dari B ternyata ada 2 lagi, yaitu C dan D. Oh benar ternyata. Lalu kita dari C kita bisa ke D seperti ini. Lalu ke D, ke C. Oh sudah betul. Lalu selanjutnya kita cek untuk note C. Note C punya untuk ke C, dia punya 2 jalur, yaitu B dan D. Kita cek yang D, dia bisa lewati D nih, setelah D dia bisa ke C. Lalu ke D, dia bisa ke B dan ke C gitu. Oke, selanjutnya ini masih sama, kita susun notnya, lihat dari soal. Aku kasih contoh lagi satu dari yang B ya. B, dia punya anak akar pohon 3, itu A, C, D. Kita cek lagi. B punya anak akar pohon 3, A, C, D. Oh ternyata benar. Kan lihat dari A dia punya anak akar pohon 1, C, D. Terus dari B, C, A, D. B, C, A, D. Nah ini terlalu nanti jalurnya muter-muter ya, dari sini ke sini ke sini ke sini, baru ke B. Ini muter-muter, jadi kita udah stop, gak usah dilanjutin lagi. Terus selanjutnya D, C, A. B, D, C, A, baru B. Nah itu betul. Oke, selanjutnya yang C juga sama, punya anak akar pohon 3, A, B, D. C, yang akar pohon 3, A, B, D. Terus yang A punya B, D, D, bukan C. Dari B punya anak akar pohon AD. B, AD. Ini kalau muter-muter jadi udah stop, gak usah kita lanjut. Tuh yang D sama, ini juga sama seperti yang tadi, tinggal kita lihat soal. Nah ini lanjutannya ya, lanjutan dari tabel expand dan not list, karena di sini nggak cukup. Teman-teman bisa cek. Sesuai apa yang aku bilang tadi, setelah kita susun pohon
akar pohon ini, kita langsung masukkan nilai-nilainya. Ini nilainya dapat dari mana, Kak? Nilainya dapat dari soal tadi. Nah, ini 5, 6, 3, 4 bagi apa sih? Contoh ke not A ke not B 5. Kita lihat not A ke not B 5. Oh betul. Selanjutnya not B ke not C 6, not C ke D 3, B C 6, C D 3. Kayak gitu. Nah, untuk saja ini juga sama. Untuk angkanya tinggal lihat di soal saja. Nah, untuk yang X ini kenapa kok tandanya X? Karena dia sudah nggak dilanjutin lagi ya, jadi tandanya X. Setelah sudah dikasih angka semuanya, tinggal di total. Jadi contohnya 5 tambah 6 11 tambah 3 14, kayak gitu. Jadi sama semuanya kayak gitu. 5 tambah 4 9 tambah 3 12, 5 tambah 6 11 tambah 4 15, 5 tambah 4 9 tambah 3 12, 5 tambah 5 10 tambah 3 13, 4 tambah 5 9 tambah 3 12, 5 tambah 5 10 tambah 4 14, 4 tambah 5 9 tambah 3 12, 5 tambah 5 10 tambah 4 14, 6 tambah 5 11 tambah 4 15, 5 tambah 5 10 tambah 3 13, 5 tambah 6 11 tambah 3 14. Setelah dijumlahkan semuanya, cari nilai yang paling terendah. Yang paling terendah ada di 12. Nilai yang paling terendah ternyata ada 4. Jadi untuk rute paling terdekat nanti kita bisa melalui rute 4 ini, yaitu A, B, D, C. A, C, D, B. Kita ambil yang paling terendah ya, namanya D, C, A, C, D, B, A. Nah, ini untuk tabel hasil akhir. Jumlah rute ada 4. 1, 2, 3, 4. Jalur yang dilalui A, B, D, C, A, B, D, C, A, C, D, B, B, D, C, A, C, D, B, A. Oke, terima kasih. Itu penjelasan sedikit tentang DFS. Jika ada kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.